Welcome back everybody, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan membicarakan tentang fenomena rupiah. Rupiah yang pada saat ini, hari ini ya, sudah di level level 14.230 ya, terhadap US dollar ya. Nah, para analis ya, media ya, selalu berharap bahwa rupiah akan menguat dan menembus level 14.200 dan jebol psikologis 14.000 menuju ke level 13.000. Seperti video-video saya sebelumnya sudah saya jelasin ya, pada video yang tanggal 21 Oktober 2021 saya katakan bahwa inilah saat terakhir rupiah menyentuh level 14.080 per dolar. Karena rupiah tidak akan lagi lebih menguat daripada 14.080 menuju 13.090 pun tidak mungkin terjadi di tahun ini, dan mungkin di tahun depan, semakin di tahun-tahun berikut tidak akan terjadi lagi karena rupiah pasti melemah terus. Jadi hari ini yang tadi jam 12 siang ya, di pasar spot itu rupiah sudah 14.230 jam 12 tadi. Jangan berharap bahwa rupiah akan semakin melemah lagi. Semakin menguat lagi. Rupiah tetap akan melemah. Mungkin saya satu-satunya orang di dunia atau di Indonesia, saya satu-satunya yang selalu mengatakan bahwa rupiah akan menuju ke level 18.000 itu pada tahun depan, tahun 2022. Ya, mungkin bulan Januari Februari sudah pecah itu level psikologis ya, yang pada saat kita mengalami krisis moneter tahun 1998, rupiah sempat mencapai level terendah yaitu di 16.665 ya terhadap US dollar. Nah, 16.600 itu level itu akan pecah dan akan menuju ke 18.000, rupiah akan menuju ke 18.000 terhadap dolar. Ini akan terjadi karena apa, saudara? Karena mata uang di dunia seperti euro itu sudah sempat ya, waktu sejak pandemik ya, lalu euro sudah sempat melemah ke 0,0 0,6 ya, dan terhadap 1,060 terhadap dolar, dan pound sterling juga ke 1,145 terhadap dolar ya. Australian Aussie juga 0,555 terhadap US dollar. Jadi mata uang dunia ya, di Eropa, di Australia, di Jepang juga itu sudah melemah terhadap US dollar pada saat pandemi kemarin ya. Dan kita belum sampai melemah di level pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998. Kenapa saya harus mengatakan bahwa ini harus sama ya? Karena mata uang di dunia itu harus ada penyesuaian, harus ada adjust. Walaupun belum terjadi, dan rupiah kita akan terjadi, dan terjadi nanti adalah di tahun depan. Nah, saya satu-satunya orang di Indonesia ya, ataupun di dunia yang mengatakan bahwa rupiah akan melemah ya. Saya berbeda sekali dengan sebagian besar orang di Indonesia. Saya satu-satunya yang mengatakan bahwa rupiah akan melemah. Sekali lagi, di video-video saya, sebagian besar video saya sudah katakan bahwa rupiah akan melemah dan menuju ke level 18.000 terhadap US dollar. Dan itu akan terjadi pada saat bulan Maret, market crash, kejatuhan ekonomi global di dunia, dan rupiah ikut keseret ke level, jadi pecah ya, pasti ya 16.660 yang pada saat krisis moneter itu belum sempat pecah. Ya, ini sejarah ini pasti berulang, saudara. Saya katakan ini karena di dunia ini kita itu di chart ya, di history kita, di grafik kita itu berbicara tentang pola. Pola itu akan selalu berulang kembali. Sejak krisis moneter sampai dengan sekarang sudah 23 tahun. Level yang pernah terendah sepanjang sejarah Indonesia, rupiah 16.660, itu belum pecah, saudara. Pada tahun 2013 hampir pecah. Nah, itu akan
dicoba lagi nanti pada tahun depan, dan tahun depan level itu akan pecah dan akan menuju ke level terendah, yaitu 18.000 terhadap dolar Amerika. Ini hal yang pasti terjadi, saudara. Kenapa saya bilang hal ini akan terjadi? Nah, karena tanda-tandanya, ya, faktor-faktornya itu sudah jelas sekarang di depan mata. Faktor yang pertama, karena ini rupiah terhadap dolar, ya, yang kita bicara adalah dolar, ya, dolar rupiah ini. Faktor yang pertama adalah meningkatnya, membaiknya ekonomi Amerika. Nah, ini faktor ini yang sangat menentukan terdepresiasinya nilai tukar mata uang rupiah. Jika ekonomi Amerika itu membaik, ya ini sudah dibuktikan. Kita bisa lihat kilas sejarah yang agak dekat, ya, yang terlalu jauh. Waktu krisis moneter, krisis subprime mortgage terjadi di Amerika pada tahun 2008. Tahun 2009, Februari Maret, Presiden Obama mengeluarkan quantitative easing, ya, yang cukup besar untuk memulihkan ekonomi Amerika. Dana yang keluar begitu besar. Setelah ekonomi Amerika mulai membaik, mereka melakukan tapering off pada tahun 2012-2013. Mereka melakukan tapering off, pengurangan pembelian obligasi. Jadi makanya nilai mata uang US mulai menguat. Terhadap semua mata uang di dunia, ya, rupiah ikut terdepresiasi, ya. Ada pengurangan likuiditas US dollar. Jadi US dollar semakin langka karena semua semua uang itu ke obligasi pemerintah US. Nah, jadi likuiditas dolar akan berkurang di pasar, maka rupiah semakin melemah. Itu sudah terjadi, kan, rupiah semakin melemah pada tahun 2013, 2014, 2015. Oke, nah kita kembali lagi cerita pada saat terjadi. Saya kasih tahu ini faktor-faktor ini, tanda-tanda ini supaya masuk di logika. Jadi kenapa saya bicara rupiah akan ke 18.000? Ini ada bicara tentang logika dan fakta. Nah, kita bicara tahun 2020, ya, waktu pandemik merebak, ya, di Amerika. Pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi, ya, digelontorkan untuk untuk masa-masa pandemik itu, ya. Setelah untuk memulihkan ekonomi juga pada saat penguncian lockdown di Amerika itu, ya, untuk menstabilkan ekonomi dengan stimulus itu. Nah, pada bulan ini November, hari ini tanggal 9 November, ya, saya katakan di video ini bahwa rupiah itu 18.000. Saya ulangi lagi. Nah, hari ini, minggu yang lalu, ya, pada tanggal 3 November itu sudah diumumkan diadakannya tapering off, ya, tapering off. Nah, minggu depan tapering off itu akan mulai dieksekusi, ya. Nah, tapering off yang pengurangan pembelian aset, ya, pembelian obligasi 10 miliar dan aset hipotek, ya, properti yang sebesar 5 miliar itu jadi 15 miliar per bulan, dan diperkirakan selesai pada bulan Juni. 120 miliar targetnya pengurangan itu akan terjadi di bulan Juni 2022. Nah, inilah yang faktor-faktor penyebab rupiah pasti terdepresiasi. Rupiah pasti melemah. Sejarah kan kita sudah buktikan yang cerita tahun 2000. Memang saat ini pelaku pasar belum bereaksi terhadap rupiah. Belum bereaksi, tapi itu akan terjadi. Karena nilai mata uang Amerika itu semakin menguat. Jika adanya tapering off ini terhadap semua mata uang. Apalagi terhadap semua mata uang di dunia. Apalagi kita ini rupiah adalah karakternya itu bukan hard currency, tapi rupiah adalah soft currency. Kalau soft currency itu sangat sekali tergantung guncangan perekonomian di dunia, sangat terpengaruh. Jadi rupiah itu sudah pasti di depan mata melemah, ya. Saya ulangi berkali-kali, pasti. Jangan Anda mimpi rupiah 13.090. Itu mimpi Anda. Rupiah pasti melemah. Oke, rupiah sudah pasti melemah. Tanda-tandanya tapering off. Ini lambat laun.
Jadi mungkin yang tidak terjadi sekarang, tapi terjadinya tahun depan. Lagian kondisi kita ini semakin inflasinya semakin tinggi. Dan semua negara nanti tahun depan akan terjadi. Nah, faktor yang kedua yang saya mau bicara di sini adalah faktor The Fed di sini. Faktor kebijakan The Fed. Nah, faktor kebijakan The Fed ya, salah satunya yang tapering off itu yang mempengaruhi depresiasi nilai mata uang, dan juga seperti kenaikan suku bunga, dan The Fed pasti menaikkan suku bunga tahun depan. Ini karena faktor ekonomi Amerika sudah membaik ya, dengan adanya tenaga kerja yang sudah pulih kembali ya. Nah, The Fed naikin suku bunga. Jika The Fed naikin suku bunga, maka rupiah juga pasti lemah, terdepresiasi. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan sih. Karena kita sangat terpengaruh sekali dengan kebijakan The Fed. Oke. Yang ketiga adalah menurunnya dan anjloknya nilai ekspor barang-barang kita. Nah, ini faktor yang sangat menentukan terdepresiasi rupiah. Jika nilai ekspor kita menurun di belahan dunia ini, ya, apalagi maka nilai mata uang kita pasti melemah. Apalagi negara China, nah ini saya mau katakan, negara China itu 60% mengimpor barang dari kita. Kita mengimpor 60% dari cadangan devisa kita. Yang kita dapatkan dari hasil ekspor itu paling besar 60% itu ke negeri China. Nah, China mulai bulan-bulan ini sudah mengalami masalah-masalah stagflasi. Penurunan GDP-nya ya, ekonominya semakin menurun. Perlambat ekonominya melambat, dan dia mengalami badai ya, musim dingin, lonjakan COVID juga terjadi ya. Lihat akhir-akhir ini mereka sudah panik buying ya, memborong bahan-bahan persediaan makanan untuk musim dingin ini sampai bulan-bulan tahun depan ya. Nah, ini sudah kondisi berarti mereka mau adakan wacana untuk lockdown, penguncian. Nah, ini memperlambat ekonomi mereka. Dengan perlambatan ekonomi mereka ini, oke, sekarang ini memang rupiah 14.230 karena mereka masih mengimpor ya batu bara ya, bahan-bahan makanan dari kita ya, kita masih mengekspor batu bara, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari batu bara, bahan-bahan makanan dari, jadi nilai rupiah kita ini masih menguat di 14.230. Ini kondisi ini cuma sebentar menguat karena itu faktor-faktor itu kan, karena masih menguat karena itu. Nah, pada saat tahun depan nanti mereka tuh mengimpor itu karena mereka mengimpor batu bara, mengimpor bahan makanan karena untuk persediaan mereka untuk menghadapi musim dingin ini. Nah, pada saat nanti tahun depan musim dingin sudah lewat, kondisi sudah harga komoditi sudah mulai menurun. Nah, disitulah kondisi yang sudah apalagi mereka sudah mengalami masa-masa stagflasi pemulihan. Jika mereka tidak mengimpor barang atau semua negara tidak mengimpor barang dari kita penurunan ekspor barang kita ke luar negeri, maka nilai mata uang kita pasti merosot. Nah, ini saya cerita faktor-faktornya. Nah, bagaimana solusinya ya? Pemerintah harus bagaimana meningkatkan lagi permintaan ekspor dari luar negeri. Nah, itu bagaimana solusi dari pemerintah supaya rupiah kita bisa membaik, menguat lagi. Nah, ini berbanding terbalik juga dengan yang keempat itu adalah impor barang. Jika kita selalu mengimpor bahan baku dari luar negeri, kita membeli barang-barang dari luar negeri, kita menyukai produk-produk asing, maka rupiah kita itu semakin hari semakin melemah. Nah, maka jadi harusnya kita warga negara Indonesia harus mencintai produk-produk dalam negeri. Kita harus membeli barang-barang dari dalam negeri lebih banyak daripada membeli produk-produk asing. Sedangkan orang di luar negeri aja yang membuat produk-produk mereka, bahan bakunya mereka mengimpor dari Indonesia. Berarti apa? Kualitas kita, bahan baku kita itu tidak kalah dengan bahan baku di luar. Jadi produk-produk kita itu punya kualitas. Seharusnya kita membeli produk-produk dalam negeri.
bukan kita selalu mengimpor produk-produk dari luar negeri. Nah, inilah penyebab yang menyebabkan nilai rupiah kita semakin merosot di sini. Nah, jadi apa yang saya katakan bahwa rupiah akan melemah di tahun depan pasti 18.000, itu pasti terjadi. Yang pertama tadi ekonomi Amerika semakin membaik, tapering off, suku bunga dinaikkan. Nah, ini tanda-tandanya ekspor China dengan sampai akan melemah. Ini tanda-tandanya yang membuat rupiah akan menuju ke 18.000. Dan satu lagi yang saya mau katakan adalah satu penyesuaiannya. Ya. Jadi pada waktu tahun 2008 tapering off itu kita masih 7.900 rupiah, akhirnya kita sekarang ini di level ya, disesuaikan level 14.000, 15.000, 13. Nah, nanti pada saat itu efek dari tapering off yang 2008. Nah, nanti efek dari tapering off yang itu efek dari tapering off 2013, nah 2012 ya. Nah, efek dari tapering off 2021 ini, rupiah kita nanti di level 16.000, 17.000. Stabilnya di situ. Jadi rupiah kita akan melemah ke 18.000 dan nanti akan stabilnya di level 16.000, 17.000. Karena nilai mata uang US merosot, nilai mata uang kita juga merosot, kita juga melakukan stimulus-stimulus ya pada saat pandemi itu. Nah, inilah faktor-faktor boros, karena inflasi juga ya menentukan nilai mata uang ya semakin merosot. Jadi jangan kita pikir bahwa rupiah kita akan 13.090. Saya bilang ya, saya kasih tahu ke Anda, kalau Anda masih melihat rupiah 13.090 itu Anda bermimpi ya, saya kasih tahu. Itu sudah tidak ada lagi. Ya, kita tidak ada level rupiah 13.090. Yang ada adalah 14.080, itu adalah level terakhir tanggal 21 Oktober 2021. Saya tegaskan di video ini. Saya satu-satunya orang ya di Indonesia, bahkan di dunia, yang selalu mengatakan di video-video saya bahwa rupiah akan menuju ke 18.000. Nah, nanti Anda buktikan saja siapa yang benar. Seluruh ekonomi di Indonesia dan orang Bank Indonesia atau saya yang benar. Nanti Anda buktikan sendiri bahwa rupiah akan 18.000. Saya bicara ini ya karena saya adalah trader forex ya. Saya sudah ikuti dari tahun 98 sejak krisis moneter. Saya mulai bekerja pertama kali sampai dengan detik ini. Maka sejarah itu pasti berulang kembali, saya katakan itu ya. Di dolar yen juga akan kembali ke 146 dan rupiah itu akan pecah juga 16.600 pada saat krisis moneter 23 tahun lalu itu akan terulang. Semua mata uang di dunia begitu. Semua sejarah pasti berulang. Mata uang Eropa kemarin itu sudah terdepresiasi dalam, ya. Aussie juga, euro, pound sterling, rupiah belum. Nanti saatnya tahun depan, pada saat market crash, ya, ya, Maret 2022, maka rupiah kita sudah pecah 16.600 pada saat krisis moneter dan akan menuju ke 18.000. Tapering off ini pasti menguatkan US dollar, maka rupiah kita pasti terdepresiasi. Itu udah pasti. Memang kejadian sekarang memang tidak terpengaruh. Bukan karena tidak terpengaruh, karena kita masih mengekspor banyak barang-barang kita ke China. China masih membutuhkan batu bara untuk persediaan musim dingin. Segala bahan-bahan makanan, komoditi kita masih mengekspor sana. Maka nilai mata uang kita masih menguat. Cadangan devisa kita, ya, current account deficit kita masih 145 sekarang. Masih tinggi. Tapi pada saat nanti ada market crash Maret 2022, semua kapital aku lari ke Treasury base US, ya. Maka rupiah kita akan terdepresiasi, CAD kita akan menurun di situ. Ekspor kita juga akan menurun di situ. Maka rupiah akan melemah ke level 18.000. Ini fakta yang akan terjadi. Anda jangan membantah, tapi Anda buktikan omongan saya ini. Saya cuma satu di Indonesia dari semua orang yang selalu bilang rupiah menguat. Saya selalu bilang rupiah 18.000. Di video ini Anda catat video ini. Siapa yang paling benar? Saya atau seluruh orang di Indonesia atau di dunia? Oke, sekian video saya. Semoga video saya ini selalu bermanfaat bagi Anda semuanya. Anda, saya ingatkan lagi, jangan pernah dengar analis-analis di media atau dimanapun. Mereka selalu bicara sesuai pesanan. Kalau saya bicara adalah fakta, saya bicara independen. Oke?
Saya bicara independen. Anda boleh buktikan omongan saya nanti. Sekian video saya. Jangan lupa Anda subscribe video ini. Anda tekan lonceng supaya Anda bisa berlangganan video saya yang bermanfaat ini selanjutnya. Anda mohon subscribe supaya video ini bisa berkembang dan saya selalu hadir untuk Anda. Sukses untuk Anda.